warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bangkalan akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Saya Yulia Purnamasari dari SMA Negeri 4 Bangkalan. Saya dari SMA 4 Bangkalan atas nama Muhammad Idris. Saya Siti Hanifah dari UPTD SDN Penjagaan 5 Bangkalan. Selamat menikmati. Ya, assalamualaikum Bu Yulia, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Idris. Ini Bu Yulia kan Bu Yulia akan melakukan coaching Ya, dengan Bu Hamimah. Saya mau bertanya sejauh mana proses yang akan dilakukan oleh Bu Yulia berkaitan dengan tujuan yang ingin Bu Yulia capai dalam proses coaching ini, apa bisa dijelaskan? Hari ini saya akan melakukan teknik coaching dengan Bu Hamimah. Bu Hamimah memiliki suatu permasalahan dan semoga saya bisa memberikan atau menumbuhkan solusi dari atau menemukan solusi dari permasalahan Bu Hamimah. Kompetensi pada saat coaching ini ya, kompetensi apa yang ingin dihadirkan atau ingin diterapkan pada saat coaching ini Bu Yulia? Ada 3 kompetensi yang akan saya terapkan dalam proses coaching ini, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Terima kasih. Harapan-harapan dari proses coaching ini apa yang ingin Ibu tuju nanti? Harapan saya dari proses coaching ini dapat menumbuhkan motivasi atau memberdayakan motivasi yang ada pada diri Bu Hamimah nanti ya. Dan saya bisa mengembangkan diri saya juga, dan saya bisa membantu menangani masalah dari Bu Hamimah nanti. Boleh saya tahu Bu, tahapan-tahapan awal sampai berakhir coaching ini bisa dipaparkan? Saya akan memakai teknik alur kita ya Pak ya, dengan menanyakan tujuan ya. Setelah tujuan saya identifikasi masalahnya Bu Hamimah. Setelah itu saya akan menanyakan rencana aksinya, kemudian harapan atau refleksi atau tindak lanjut dari apa yang akan direncanakan oleh Bu. Prosesnya kapan akan dilakukan coaching? Hari ini Bapak. Wah, Ya, saya sudah janjian dengan ya, harapannya semoga proses coachingnya ini Kuci bisa terbantu dengan proses ini. Terima kasih. Saya sudah punya gambaran sebagai observer pada saat melakukan coaching Ibu Yulia sebagai coach dan Bu Hamimah sebagai coaching. Terima kasih Bu. Sukses. Assalamualaikum Bu Hamimah. Waalaikumsalam Bu Yuli. Kayaknya segar nih. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya. Sepertinya ada yang perlu dibicarakan ya dengan saya. Iya benar Bu Yuli. Iya. Hari Kenapa, ini Bu? saya ada yang ingin saya bicarakan sama Bu Yuli. Begini Bu Yuli, saya itu punya permasalahan di sekolah. Ada murid saya, dari 30 anak itu ada 5 anak yang sering tidak patuh pada aturan, terutamanya pada hari Senin. Mereka itu sering tidak lengkap atributnya. Saya itu ingin ada solusi di
anak-anak tersebut, ada perubahan pada anak-anak tersebut. Jadi permasalahannya Bu Hamimah, ada siswa yang tidak menaati peraturan atau melanggar peraturan. Ya, tapi tidak semua. Ya, ada beberapa anak yang diantaranya melanggar tidak lengkap atributnya dan lain sebagainya. Suasana seperti apa atau murid seperti apa yang ingin atau yang ibu harapkan sebenarnya? Ya, begini, saya tuh ingin murid saya itu taat peraturan sesuai dengan keyakinan keyakinan yang telah disepakati bersama. Terutamanya itu di waktu hari Senin itu mesti tidak lengkap atribut. Kadang ada yang tidak bawa topi, kadang ada yang tidak pakai sepatu hitam, juga kadang ada yang tidak pakai kaos kaki yang tidak ada logonya. Jadi dari kondisi murid yang melanggar peraturan itu rata-rata mereka tidak memakai atribut lengkap. Ya. Rencananya Bu Hamimah untuk untuk memperbaiki atau dengan melihat kondisi murid yang tidak menaati peraturan seperti itu, apa yang dilakukan? Ya, jadi saya tuh ingin anak-anak setiap hari saya selalu ingin mengingatkan tiap hari kalau harus taat kepada aturan. Kalau mereka sekolah di sini itu harus taat dengan aturan. Terutama pada hari Sabtu itu saya ingatkan kalau hari Senin nanti ada upacara dan anak-anak harus memakai atribut yang lengkap. Itu Ibu ini. Berarti rencananya Ibu ini masih mengingatkan masih mengingatkan mereka. Mungkin ada lagi rencananya Ibu, mungkin ada strategi apa yang bisa dilakukan Ibu agar anak-anak tadi dapat menaati peraturan. Bu, nanti saya akan memanggil anak itu satu persatu yang tidak lengkap atributnya. Nanti saya akan tanyakan kepada mereka apa mereka punya, topi, kaos kaki yang berlogo, juga dengan ikat pinggang, apa itu yang berlogo dari SD-nya, SD itu di sekolah saya itu. Apabila mereka bilang tidak ada, nanti saya sarankan suruh beli di koperasi. Begitu begini. Ya. Hebat sekali ya Bu, rencananya. Ya, dengan mengingatkan mereka, menanyakan mereka tentang kelengkapan dari atribut mereka. Ya, mungkin dari situ anak-anak bisa selanjutnya bisa berubah ya, bisa bisa menaati, atau nanti setiap hari Senin mereka bisa lengkap atributnya seperti itu ya Bu ya. Nah, komitmen apa ya, kok mungkin ada komitmen ya Bu ya, komitmen apa yang Ibu lakukan atau melibatkan siapa saja Ibu dalam rencananya Ibu ini? Ya Ibu, agar anak-anak saya itu bisa mentaati aturan, selalu memakai atribut yang lengkap, insya Allah saya akan konfirmasi dengan orang tua. Saya baik melalui WA. Selain dengan orang tua, juga saya akan kolaborasi dengan teman-teman saya, teman sejawat saya di sekolah. Ya, sehingga komitmen saya ini nanti bisa berjalan dengan baik. Jadi usaha Ibu sudah melibatkan orang tua ya, teman sejawat dalam membantu rencana Ibu ya, keberhasilan agar anak-anak itu yang Ibu inginkan tadi yang memakai atribut lengkap, terus mereka akan tertib pada saat upacara nanti dengan atribut lainnya. Adakah rencana tambahan atau bagaimana itu? Dari selain itu, adakah rencana lain Ibu? Selain melibatkan orang tua atau mengingatkan, adakah rencana lain yang akan membuat perubahan pada anak-anak? Ya,
mungkin nanti saya akan konfirmasi lagi dengan anak-anak setiap harinya itu nanti. Ya. Rencana saya itu selain dengan orang tua juga dengan teman, dengan orang tua juga mungkin bisa dengan teman-temannya Ibu, bisa di temannya juga mengingatkan mereka. Sungguh mulia sekali ya Bu ya, bagaimana kita seorang pendidik untuk membuat murid kita, anak kita bisa melakukan perbuatan yang atau perubahan yang baik ya Bu ya, dengan menaati segala peraturan. Bagaimana Ibu perasaannya setelah melakukan pembicaraan ini dengan saya? Alhamdulillah Ibu, saya merasa lega sekali dan hari ini saya merasa senang karena permasalahan saya sudah ada solusinya terhadap anak-anak saya yang selalu melanggar aturan, yang tidak memakai atribut itu. Alhamdulillah, semoga apa yang Ibu harapkan membawa sebuah keberhasilan ya Bu ya. Mungkin untuk pembicaraan ini cukup di sini dulu. Nanti kita sambung kembali di lain kesempatan, dan saya berharap bisa bertemu kembali dengan Ibu dengan keberhasilannya Ibu dalam membuat anak-anak itu dapat menaati peraturan sekolah sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Ibu, saya juga terima kasih atas bantuannya Ibu. Ya, salam sehat selalu, salam dan bahagia. Ya, terima kasih. Sungguh luar biasa saya mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Coach Bu Yulia dan coachi oleh Bu Hanimah. Saya akan memaparkan berkaitan dengan hasil observasi saya. Yang pertama, dalam membangun kehadiran penuh sudah terpenuhi oleh Bu Yulia dengan cara membuka salam pembuka, bertanya kabar oleh ke coaching. Setelah itu pada saat proses berjalan, Bu Yulia sudah mendengarkan aktif solusi permasalahan yang disampaikan oleh coaching berkaitan dengan permasalahan, yaitu ketidakrapian siswa berkaitan dengan dalam hal berseragam. Pertanyaan yang disampaikan oleh coach ini sudah berbobot. Dalam artian berbobot ini berusaha coach itu mengeluarkan ide, solusi berkaitan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Sehingga coach punya pandangan, punya rencana aksi yang akan dilakukan untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi. Proses tirtanya sungguh tertata rapi dari awal. Ibu Yulia sebagai coach berusaha untuk memancing pembicaraan ini, sehingga coach berusaha dengan enjoynya, dengan enaknya menyampaikan tujuan dari pertemuan ini atau proses coaching ini, sehingga coach mengalir dengan sendirinya permasalahan yang dihadapinya. Solusi dari permasalahannya itu coach berusaha untuk memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga ide-idenya ini begitu lengkap prosesnya, bagaimana menangani anak dari awal, proses yang harus dijalani dalam berkolaborasi dengan teman, dan proses kapan rencananya ini akan dilakukan. Dan terakhir, coach dan coachi ini berusaha untuk mengungkapkan ekspresi dari proses pembicaraan ini, dan saya mendengarkan ternyata merasa plong, merasa lega coachi terhadap permasalahannya ini ya. Dan diakhiri dengan penutup yang begitu meyakinkan ada proses berikutnya. Dari proses ini yang penting, bagaimana proses coaching yang sudah coaching menemukan ide-ide ini akan ditindaklanjuti hasilnya dari pembicaraan berikutnya ya.
begitu. Semangat kita budayakan proses coaching ini demi tujuan anak didik kita atau tujuan pembelajaran siswa yang lebih menyenangkan, berpihak pada murid. Demikian Ibu Amimah sebagai coach dan Ibu Lydia sebagai coach. Terima kasih Bapak. Semoga dengan ini saya bisa meningkatkan pengembangan diri saya terhadap dengan menggunakan teknik coaching ini demi motivasi dan memperdayakan apa yang ada pada diri saya pribadi khususnya dan untuk murid lingkungan sekolah pada umumnya. Terima kasih Bapak ya penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Amimah. Waalaikumsalam, Bu Budi. Hari ini Bu Amimah akan mengadakan coaching dengan Pak Idris ya. Saya akan bertindak sebagai observer di sini ya. Yang pertama yang saya lakukan adalah nantinya menyampaikan bahwa rubrik penilaian hari ini bagaimana nantinya Ibu dalam proses coaching ini apakah berjalan dengan baik, apakah sesuai dengan prinsip coaching atau nantinya berdasar atau sesuai dengan kompetensi coaching. Untuk kompetensi coaching itu kan ada 3. Yang pertama adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi itu mungkin Ibu akan meningkatkan yang mana? Terima kasih Bu Lydia. Dari ketiga kompetensi itu, insya Allah saya akan melakukan 1 kesadaran penuh, terus selain itu juga saya akan melakukan mendengarkan aktif. Yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada dari 3 kompetensi itu berarti Ibu semuanya mau meningkatkan di 3 kompetensi itu ya. Benar. Jadi dalam proses coaching ini dari rubrik penilaian sampai dengan kompetensi yang akan ditingkatkan. Saya mempersilahkan Ibu untuk memulai proses coachingnya kepada Pak Idris dan di sini saya sebagai observer akan mengamati dan memberikan penilaian pada Ibu sesuai dengan refleksi atau rubrik dari penilaian ini. Silakan Ibu. Terima kasih Bu. Sama Idris. Selamat pagi Bu Amimah. Selamat pagi Pak Idris. Tidak mengganggu? Oh tidak Pak. Terima kasih sudah memberikan jadwal untuk melakukan proses coaching. Saya tidak sabar Bu untuk melakukan proses ini karena permasalahan yang saya bawa ini muncul 1 minggu yang lalu Bu. Permasalahannya Bu berkaitan dengan pembelajaran. Gimana kabarnya itu? Ya, baik, alhamdulillah Pak. Jadi Bapak ini punya masalah dengan di sekolahnya Bapak. Iya betul. Siap-siap saya akan mendengarkan permasalahan Bapak itu. Bapak pada hari ini karena ini diskusi yang sangat singkat, apa yang ingin Bapak harapkan di akhir diskusi ini? Yang pertama Bu, saya mau merubah
kebiasaan yang kurang baik dari siswa itu membeda-bedakan teman dalam proses berkelompok. Ini permasalahannya pada saat pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran berkelompok, yaitu pembelajaran proyek. Akan tetapi setelah saya membentuk kelompok, itu dari siswi itu menolak kehadiran siswa putra. Saya tanya, mengapa nak? Kenapa? Kan sama. Ini proyeknya diawali dari awal. Ini sama. Enggak Pak, kalau cowok itu kurang dalam menyampaikan pendapatnya. Itu yang pertama alasannya. Loh, makanya proses kelompok itu harus dibangun dari kebersamaan, persamaan persepsi, persamaan ide, dan kita harus saling menerima pendapatnya mereka. Enggak Pak, kami milih kelompok sendiri gitu. Ya. Dan alasan yang ketiga, mereka itu masih nyaman dengan kelompok yang dibuat sendiri karena berdasarkan dari teman di kelas 10-nya. Kan saya ngajar kelas 11, itu permasalahannya gitu. Jadi Pak Idris itu dalam pelajaran itu membuat kelompok. Ada kelompok yang anak perempuan itu tidak mau kelompok dengan yang laki-laki, dan mereka merasa nyaman dengan anak perempuan kelompok dengan yang kemarin. Kan anak perempuan itu merasa tidak enak dengan laki-laki karena kemungkinan karena apa itu kurang aktif, karena katanya kurang aktif gitu ya Pak ya. Melihat seperti itu, apa yang akan Bapak tindak lanjutin ke anak-anak itu? Yang pertama Bu, ini kan prosesnya proyek, bukan panjang ini proses kelompok ini. Pada saat pertemuan kemarin saya memberikan pemahaman kepada kelompok ini, satu kelompok ini. Kita itu sama, tidak ada yang tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh, semuanya prosesnya kita itu harus lakukan. Ya namanya anak Bu, itu masih belum menerima, itu efek bagi anak siswi. Bagi siswa merasa sudah katakanlah sudah terbuang, ada kekecewaan yang dialami oleh kelompok putra ini, siswa putra ini, seperti itu pada saat itu. Sudah bagus itu Pak. Bapak sudah memberikan pemahaman kepada anak-anak yang cewek, yang perempuan. Kalau kita itu sama, tidak ada yang bodoh, juga tidak ada yang pintar. Kita di situ belajar, sama-sama belajar mencari ilmu, gitu ya Pak ya. Kemudian yang laki-laki itu merasa dia kecewa banget. Kenapa teman saya itu tidak mau berkelompok dengan saya? Padahal kita harus sama-sama belajar. Begitu ya Pak ya. Mungkin ada hal-hal yang lain Pak, selain tindakan yang tadi Bapak lakukan itu. Saya mau mau memanggil kelompok itu. Kenapa saya memanggil? Saya ingin emosionalnya anak ini dibangun dengan arahan saya di tempat yang khusus, di tempat yang tidak ada teman-temannya. Kenapa? Biar mereka itu saling menerima, dan pada saat di tempat itu saya memberikan pemahaman pentingnya kita itu berkolaborasi, bekerja sama dengan orang lain tanpa memandang itu teman baru saya, itu kurang pintar, katakanlah kurang dalam aspek pengetahuan. Itu langkah yang akan saya lakukan. Oke Pak, itu sudah juga bagus Pak. Yang pertama Bapak memberi pemahaman kepada anak-anak, supaya anak-anak itu bisa menerima teman yang lain. Yang kedua, Bapak akan memanggil anak-anak itu, sehingga dia akan timbul anak-anak itu rasa kerjasamanya dan empatinya ke anak-anak itu. Kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan komitmen ini? Kalau komitmen ini Bu, nanti jam terakhir saya minta izin
pulang sekolah saya minta izin ke wali kelasnya, ke guru BK, dan saya minta anak-anak itu menginformasikan kepada orang tuanya, dikhawatirkan orang tuanya itu menunggu nanti saya akan menyediakan waktu untuk berdiskusi dengan mereka itu. Di sisi lain Bu, saya ingin alasan yang ketiga ini, saya lebih enjoy dengan teman lamaku di kelas 10 gitu ya, karena dia kelas 11. Saya ingin mengorek atau menyelidiki mengapa mereka itu kok lebih senang berteman dengan kelas 10, sedangkan di kelas 11 itu kan membaur dari semua kelas yang ada di kelas 10. Saya ingin mengetahui kepribadiannya, dari sikapnya, dari pola pertemanannya terhadap wali kelasnya yang dulu kelas 10 gitu. Berarti Bapak ingin mengorek kepribadiannya dari Betul. kelas-kelas kemarin itu ya. Betul. Dari teman-temannya itu. Siapa yang akan membantu mengingatkan Bapak itu? Ya, Dari komitmennya Bapak. ya saya sendiri Bu, ya karena sudah ada perencanaan, satu yang harus saya lakukan apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Tapi Bu, ini hanya kekhawatiran saya, seandainya tahapan 1 yaitu 2, 3 ini masih belum tercapai, karena kan ini pembelajaran proyek, mereka itu harus bekerja sama dari awal sampai proyek ini selesai. Itu kekhawatiran saya Bu ya. Seperti apa yang harus saya lakukan kalau langkah 1, 2, 3 itu masih belum sukses merubah perilaku anak. Jadi Bapak, karena dari langkah yang ketiga itu nanti tidak sukses, hal-hal apa lagi Bapak yang ingin Bapak rencanakan? Ya, saya harus melibatkan secara personal Bu, yaitu berusaha untuk melibatkan BK, karena BK itu kan tempatnya konseling. Saya berusaha untuk komunikasi dengan BK. Ya, harapan saya semoga tidak sampai ke arah BK ini gitu. Semoga tahapan 1 saya kumpulkan anak-anak dengan pemahaman. Yang kedua, saya berusaha untuk menyelidiki identitas bentuk pergaulannya dari kelas 10 seperti apa, semoga berhasil. Itu pada ini dari proses 1, 2, 3 ini kan dilakukan dalam kurun waktu nanti pulangnya sekolah, dan proses yang kedua bertanya ke wali kelas dulu itu prosesnya saya lakukan melalui komunikasi online, yaitu melalui WA. Nanti pada saat pertemuan berikutnya ini saya ingin apakah hasil dari proses saya 1, 2 ini berhasil atau tidak ya. Kalau memang dari pertemuan berikutnya ini harapan saya mereka itu bisa enjoy dalam berkelompok, dalam melaksanakan proyek itu bisa bekerja dengan baik, langkah ketiga itu semoga tidak sampai ke langkah konseling ke BK seperti itu. Sudah rencana yang sangat bagus sekali dari Pak Idris. Yang pertama memanggil anak ya, yang pertama memberi pemahaman, yang kedua memanggil anak satu persatu, yang ketiga mencari tahu kepribadian mereka dengan teman. Nanti tindakan yang terakhir apabila yang ketiga ini masih belum selesai, maksudnya masih belum ada jalan keluarnya, nanti Bapak akan ke konseling. Ya, itu sudah rencana yang bagus Bapak. Semoga rencana Bapak ini bisa berhasil dengan baik dan ada perubahan dengan anak-anak di kelasnya Bapak. Iya, Bu. Ya. Semoga kedepannya tambah baik. Kita akhiri percakapan hari ini. Ya, terima kasih Bu. Gimana? Dari percakapan ini Bapak merasa apa? Ya, enjoy sih, ide-ide saya Ibu itu berusaha untuk menguatkan mendukung proses ide-ide saya. Karena dengan ide ini kan, kalau ide ini hanya saya simpan sendiri kan tidak ada pendorong. Justru saya berdialog dengan Ibu itu ada faktor pendorong. Bahkan Ibu itu menyampaikan suatu perkataan yang bagus, sehingga semakin semangat saya Bu untuk melakukan itu. Alhamdulillah Bapak,
insya Allah nanti saya dalam minggu ini akan datang lagi ke sini, ingin tahu perkembangannya anak-anaknya Bapak itu Iya, gimana iya. dengan bekerja sama dengan berkelompok ini. Iya, iya, Bu. Iya, iya. Terima Sekarang kasih. ini kita akhiri Iya. percakapan ini karena sudah waktunya sudah Iya, Bu, ada iya. acara lain saya. Iya, iya, Bu. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama sukses. Pak. Ya. Assalamualaikum. Koci yang dari sini adalah Pak Idris. Apa yang kompetensi yang Ibu tingkatkan tadi, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot, menurut saya itu sudah kompleks ya Bu ya, sudah kompleks sesuai dengan kompetensi yang sudah Ibu tingkatkan, yang sudah Ibu inginkan tadi. Berikutnya dari percakapan sudah berjalan dengan baik ya, sudah kehadirannya atau presensinya Ibu sebelum dan saat melakukan coaching tadi itu saya nilai sudah sesuai, sudah terpenuhi, terus untuk tingkatan atau sintak ya, sintak dari peta, dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah ada semua. Ya. Dan saya juga melihat ada proses tindak lanjut tadi ya dari pembicaraan antara Ibu dengan Pak Idris dengan Koci. Di situ juga ada rencana Ibu nanti akan kembali ya melihat proses perubahan ya, keberhasilan. Jadi mungkin itu yang bisa saya nilai dari refleksi ya, dari refleksi saya sebagai observer di sini ya, semoga memberikan motivasi ya, meningkatkan pemberdayaan dan motivasi dalam pengembangan diri selanjutnya ya, dan berkelanjutan atau berkesinambungan sehingga kompetensi yang ada pada teknik coaching ini bisa ditingkatkan. Ya. Terima kasih Bu Lydia. Saya sebagai ikut akan terus belajar untuk lebih memahami alur Tirta ini, ya, sehingga saya dapat melakukan percakapan coaching yang akan datang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Lydia. Bertemu di lain waktu. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Idris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hamina. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Ya. Sehat. Alhamdulillah. Pada hari ini Bapak akan melakukan percakapan coaching ya? Betul Bu, dengan coach yang sudah sebelumnya janjian, Bu. Iya ya. Dalam percakapan ini saya sebagai observer minta izin untuk mengamati percakapan Bapak ini. Ya. Dalam nanti saya ingin tahu dalam percakapan itu pertanyaan yang berbobot itu ya kehadiran penuhnya, Iya, iya. juga mendengarkan aktif, Iya. itu juga nanti saya amati dari Iya, iya. antara Pak Idris dengan Bu. Iya, iya. Saya sebenarnya sebagai Coach. saya sekarang akan ada yang saya tanyakan, potensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam percakapan coaching? Yang pertama, Bu, saya itu mau mengembangkan kehadiran penuh kompetensi saya agar coach saya itu merasa enak berbicara dengan saya, merasa lepas meluangkan permasalahannya secara enjoy. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, saya berusaha untuk mendengarkan aktif. Dari mendengarkan aktif itu saya berusaha untuk menangkap apa sih harapan atau solusi yang ingin dikembangkan oleh si coach itu, Bu. Dan yang ketiga, Bu, saya akan berusaha untuk mempertanyakan pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi oleh si coach.
Baik, Pak Idris akan melakukan percakapan coaching ini sesuai dengan alur PIRPA. Gitu. Ya, siap. Ada pertanyaan satu lagi, Bapak. Iya, Bu. Indikator apa yang akan Bapak kembangkan dalam percakapan ini? Ya, indikatornya, Bu, semoga Guci ini keluar dari permasalahannya berdasarkan motivasi intrinsik, Bu. Jadi ada langkah-langkah. Ada langkah-langkahnya. Baiklah Bapak, silahkan dimulai percakapan coachingnya bersama dengan Ibu Yuli sebagai coaching. Selamat pagi Bu Yulia. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya Bu Yulia hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak. Bapak juga sehat. Sehat Bu, sehat. Ibu sebelumnya WA saya ya berkaitan dengan pertemuan yang diagendakan hari ini di ruangan ini. Maaf sebelumnya Bapak ya, saya sudah mengganggu waktunya Bapak. Ya, saya hanya ingin mengeluarkan unek-unek yang ada pada diri saya tentang permasalahan yang ada di kelas saya. Permasalahan apa itu? Gini Pak, saya itu kan mengajar ekonomi akuntansi ya. Pada saat ini materinya itu tahapan pencatatan. Ternyata anak-anak itu sebelumnya ini kan ada penjelasan tentang bagaimana transaksi itu dimasukkan pada proses pencatatan. 80% mereka tuh awalnya sudah mengerti Bapak. Ternyata untuk tahapan selanjutnya mereka tuh kok kurang paham gitu loh. Padahal dasarnya kan sudah saya berikan mereka penjelasan gitu. Jadi untuk proses selanjutnya saya berharapkan mereka mampu ya bisa untuk melakukan proses pencatatan itu. Iya, terima kasih Bu. Kalau saya menangkap Bu, 80% siswa itu sudah menangkap dan bisa melakukan transaksi pencatatan. Tinggal 20%. Sungguh luar biasa Ibu mencapai target itu. Yang menjadi pertanyaan sekarang Ibu ini kan 20%-nya yang menjadi permasalahan. Menurut Ibu apa yang harus dilakukan Ibu berkaitan dengan 20% itu? Rencana saya Bapak, ya rencana saya tuh kan mengharapkan semua siswa saya tuh mampu bisa dalam proses pencatatan ini. Akhirnya di dalam kelas itu kan sudah saya petakan ya, 80% mereka bisa, 20% yang tidak bisa. Saya petakan mana yang bisa, mana yang tidak bisa. Yang 80% ini Pak, yang bisa persamaan dasar. Ya 80%. Nah, untuk pencatatan ini, proses pencatatan ini 75%. Jadi itu tinggal 35%-nya yang tidak mengetahui pencatatan. Jadi saya petakan ada yang sudah mengerti dan ada yang belum mengerti. Saya memiliki rencana anak-anak itu yang sudah mengerti dia menjelaskan pada yang belum mengerti. Seperti itu Bapak. Itu rencana itu ya. Berusaha ya teman sebaya. Ya, partner dan pelatih. Bagaimana proses agar mereka itu bisa menjadi tutor sebaya? Ya. Seperti apa langkah-langkah yang ingin Ibu lakukan? Pada saat saya mengajar proses pencatatan itu menjelaskan, saya kan sudah membagi mereka, sebagai tutor dan sebagai pelatih, ya. Dan saya menyediakan LKPD yang mereka harus kerjakan. Sebelumnya itu saya mendemonstrasikan dulu Bapak, bagaimana proses pencatatan itu. Ya. Sudah itu sudah saya petakan, saya menggunakan model berpasangan dari tutor sebaya itu ya Bu ya, dari yang sudah bisa, yang belum bisa. Jadi yang ahli harus bisa
memberikan penjelasan kepada yang partner yang kurang pasti seperti itu. Kalau dari penyampaian Bu Yuli ini partner itu enak sebenarnya, apa ya? Sepertinya menurut Bu Yuli mengapa kok menggunakan tutor sebaya antara partner, apakah idenya Bu Yuli ini dilihat dari emosionalnya anak atau dilihat dari pembelajarannya atau seperti apa? Ya, namanya anak di kelas ya Pak ya, interaksinya mereka itu lebih nyaman sepertinya antar teman ya. Ya mungkin kalau saya tanyakan anak-anak apakah sudah mengerti, nah mereka mungkin agak sungkan ya, Malu ya, agak sungkan untuk mengutarakan apakah mereka itu sudah bisa atau tidak, kan seperti itu. Jadi langkah saya, mungkin model pelatih dan partner teman sebaya, mungkin interaksi mereka dalam pemahaman tentang pembelajaran pencatatan dalam akuntansi ini mungkin lebih mudah. Seperti itu. Bagus Bu, idenya itu. Pada saat siswa itu melakukan aktivitas pembelajaran tutor sebaya, posisi ibu itu sebagai apa, atau apa sebagai pemicu atau memberi rangsangan atau seperti apa? Saya di situ mendampingi, mengamati, mendampingi dan juga memberikan support pada mereka dan memberikan mungkin bantuan bagi mereka kalau memang bagi mereka yang menjadi pelatih masih belum bisa untuk memberikan penelitian. Berarti ibu menempatkan di dua hal ini ya, sebagai pelatih ya, dan sebagai yang dilatih dengan teman sebaya ini. Berarti saya mendampingi. Ibu seimbang ya untuk memberikan bantuan atau dorongan. Keinginan saya kan memang agar anak yang saya ajarkan ya 100%, 90 sampai 100% mereka bisa semua. Iya, kapan ide ini Ibu lakukan dari perencanaan pembelajaran ini? Perencanaan atau ide ini akan saya lakukan dan akan saya coba nanti pada saat pembelajaran kan ada proses-prosesnya ya Pak ya. Dan materi itu tidak selesai hanya satu pertemuan ya. Jadi sampai anak itu paham paling tidak berapa kali pertemuan gitu Bapak. Saya melihatnya, saya amati apakah rencana saya ini akan sukses. Sudah yakin ini saya, insya Allah saya yakin ya dengan apa yang saya lakukan dengan teknik atau metode berpasangan partner dan pelatih ini. Tutor sebaya. Ya. Pasti dari kendala yang 75%, ya. 35% ini yang belum paham ini pasti akan 100% ya Bu ya. Insya Allah 100% mereka dapat berhasil. Apakah ada kolaborasi yang dibutuhkan Ibu dengan teman? Ada. Dengan teman-teman, katakanlah teman yang semapel dengan Ibu berkaitan dengan ide-ide Ibu ini. Ya. Saya tidak berjalan sendiri Bapak ya. Sebelumnya saya konfirmasi dulu, saya kolaborasi dengan teman sejawat minta pendapat. Saya bagaimana jika saya menggunakan model seperti ini. Saya juga minta pendapat pada bagian kurikulum, mereka akan lebih mengerti seadanya teknik atau model yang saya berikan ini apakah memberikan keberhasilan ya, dampak yang positif dan mereka mendukung, silakan dicoba. Ternyata setelah pertama kali saya mencoba ya ada perubahan Bapak di situ. Rencana-rencana ini karena akan dilakukan gitu ya, apa yang akan datang. Persiapannya sejauh mana? Kalau dilihat dari skala persiapannya Ibu apa? 6, apa 7 atau berapa? Skalanya dilihat dari keberhasilannya Bapak ya. Di kebetulan masih 7. Ya, masih level 7 karena masih rencana ya, rencana. Saya akan tingkatkan lagi nanti bisa 9 ya. Dan saya prioritaskan sampai 10 nanti. Level 10 sukses semua berarti Bapak. Gitu. Ya, berarti
yang menjadi pendorong ibu ini berkaitan dengan permasalahan adalah komitmennya dari komitmennya ibu berusaha untuk mencari tahu dan menyelesaikan dengan cara tutor sebaya. Sungguh luar biasa Bu ya. Semoga harapannya ibu ini anak bisa 100% paham, mengaplikasikan dan menerapkan proses transaksi pencatatan yang pastinya bermanfaat untuk kehidupan. Menurut ibu, manfaat dari materi transaksi pencatatan di akuntansi itu seperti apa? Anak-anak diharapkan proses pencatatan akuntansi ini Pak, anak-anak nantinya kan ada yang keluar sekolah ini, lulus sekolah ini, ada yang mau bekerja, ya tidak ada yang melanjutkan kuliah jurusan ekonomi atau lainnya. Jadi dengan pengetahuan tentang latihan dasar proses pencatatan ini adalah proses dasarnya Bapak. Jadi mereka bisa membantu mereka untuk nantinya memberikan pemahaman pada mereka seandainya mereka nanti diterima bekerja, dan di situ dia menempati bendahara atau proses dari keuangan ya Pak ya. Jadi diharapkan mereka itu bisa mengikuti dengan dasar yang mereka miliki. Dengan yang 100% itu ya. Oke. Sukses Bu untuk bisa menjalankan ini. Kalau dari komitmen Ibu, dari harapan-harapan kedepannya yang diterima oleh siswa, saya yakin Ibu pasti 100% bisa berhasil dan siswa itu paham dan cara mengaplikasikannya transaksi pencatatan. Bagaimana Bu setelah proses percakapan yang enjoy ini, ada minumannya, perasaannya itu seperti apa? Alhamdulillah Bapak, setelah saya mengeluarkan segala permasalahan yang terjadi pada diri saya ini, dengan kesempatan waktunya Bapak sudah berikan kepada saya sudah merasa lega. Ya. Siap untuk ya Bu. Siap merencanakan aksi-aksi selanjutnya aksi, semoga dengan keberhasilan ya Bapak. Ya, oke. Bu, karena Ibu punya aksi, punya rencana, saya mau kita itu bertemu lagi. Bagaimana proses rencana aksi yang akan dilakukan itu sejauh mana keberhasilannya? Iya, boleh Bapak. Oke, ya. Nanti kita atur jadwal kembali Ibu pada saat Ibu lengang, saya lengang. Sehingga ada kemanfaatan yang terus menerus kita bangun. Ya. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Bapak. Sukses selalu Bu. Ya. Terima kasih Bapak ya. Ya. Ini coach. Ya, silakan Bu. Ya, bagus sekali Bapak Idris tadi. Bapak sebagai coach sudah dapat memahami yang 3 kompetensi itu sudah ada semua. Ya, pertama Bapak sudah melakukan kesadaran penuh sehingga dapat menerima apa permasalahannya dari coaching dari Bu Dilia. Yang kedua Bapak sudah mendengarkan dengan aktif sehingga Bu Dilia dapat melakukan semua permasalahannya ke Bapak Idris. Yang ketiga Bapak Idris sudah dapat melakukan pertanyaan yang berbobot sehingga merasa Bapak Idris sudah menggali dari diri dia sehingga dia itu bisa memaparkan aksi nyata aksinya dari pertama itu sudah sesuai dengan aksinya itu sudah timbul juga semua. Pak Idris sudah melakukan coaching ini dengan alur tirta yang baik, sudah ada tujuan, kemudian identifikasi masalah itu sudah ada dari dunia, kemudian ada rencana aksinya dari dunia itu sudah timbul dari dunia. Yang keempat sudah ada tanggung jawab atau komitmen yang akan dia lakukan. Nah, sebelum saya tutup, Pak Idris, boleh saya bertanya? Dalam kompetensi ini apa yang Pak Idris mau dikembangkan? Kalau dari kompetensi ini Bu saya berusaha untuk
mendengarkan permasalahan yang dibawa oleh Koci, dan saya masih mau berusaha untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga kualitas hasil dari coaching ini bisa dirasakan Koci secara penuh, dan Koci memunculkan Koci sendiri itu motivasi intrinsik, pengembangan dirinya berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, itu yang ingin saya kembangkan. Jadi semoga kedepannya bertambah baik ya Pak, Ya, dapat Pak. dilakukan Coaching, coaching ya, Bu. dengan lebih baik. Oke. Terima kasih, Iya, ini Bu. observasi dari saya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yulia. Oke, sukses semuanya. Sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari menjadi manusia Bergerak, bergerak, menggerakkan.